Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu sudah bergabung dalam Zoom meeting bersama Bu Nera. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Nera sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, teman-teman CGP Angkatan 9, perkenalkan nama saya Nera Insanur Fadila. Saya berasal dari SDN 174 Pasir Impun Kota Bandung. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah terbaik di Kota Bandung berkenaan dengan dilema etika. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu di depan saya ini di Zoom meeting ini ada Ibu Beina Prapantia Empum. Beliau merupakan Kepala SMA Tunas Unggul. Beliau juga sangat aktif ya di dunia pendidikan. Sudah berapa puluh tahun, Bu? Berapa ya? 20 tahun lebih lah. Wah, kurang lebih 20 tahun ya, Masya Allah ya. Tapi kiprahnya itu tidak pernah terlupakan ya, terutama bagi saya sendiri gitu ya. Saya banyak belajar dari Ibu Beina berkenaan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ibu izinkan kali ini saya melakukan wawancara berkaitan dengan beberapa pertanyaan ya, yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mungkin lebih kepada selama menjadi kepala sekolah nih, Bu. Eh, Pernah nggak sih Ibu mengalami beberapa kasus dilema etika? Mungkin bisa diceritakan satu saja kasus yang pernah Ibu hadapi. Ya, oke. Ya, hatur nuhun Bu Nera. Aduh, ini asa ini ya GR ya disebut kepala sekolah terbaik. Padahal masih banyak orang yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih baik ya. Dan sepanjang perjalanan jadi pemimpin pembelajaran memang banyak sekali challenge ya, tantangan yang kita hadapi, termasuk perihal dilema etika ini gitu ya. Nah, eh, kadang pada pada perjalanan kepemimpinan itu ada kondisi-kondisi dilema ya, termasuk di sekolah yang kita hadapi. Di satu sisi kita berperan sebagai penegak aturan, penegak disiplin, memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi semua pihak ya, bukan hanya siswanya, tapi juga gurunya, kemudian juga seluruh sivitas akademika sekolah ya, termasuk eh, orang tua ya, termasuk orang tua siswa. Nah, sebetulnya kalau bicara dilema etika itu eh, banyak kasus ya yang mungkin muncul. Dan ini menjadi apa ya, menjadi ya dilema ya, kebingungan untuk kita gitu loh. Ini kita mau memilih mana sih, mau memilih langkah yang sesuai dengan regulasinya ataukah langkah lain yang eh, sebetulnya berkaitan dengan eh, kalau di ketimuran ya, adat ketimuran itu di sisi moralitasnya gitu ya, karena kultur gitu. Ya, contoh sederhana itu misal nih, eh, kita masih sangat bertoleransi dengan keterlambatan, gitu ya. Dengan keterlambatan di aturan sekolah itu kan jelas tertulis bahwa aturan kehadiran, misal itu di pukul 6.50 misalnya gitu ya. Kalau misal anak-anak tuh masuknya jam 7.00, otomatis guru itu hadir harus lebih pagi dibandingkan siswanya. Nah, kondisinya ketika penegakan disiplin ini longgar, lemah gitu ya, kita melihat kecenderungan orang keterlambatan itu selalu saja ada gitu ya. Mungkin persentasenya bisa jadi di angka kalau rata-rata aturan disiplinnya tinggi ya mungkin di 95% sampai 98% itu tercapai. Barangkali di 2 sampai 5% ya kalau angka disiplinnya tinggi. Tapi ketika aturan itu tidak sedemikian kokohnya ditegakkan, itu akan menjadi tinggi angka keterlambatan ini dan ini dianggap sebagai sebuah kelaziman. Ada mungkin pernyataan yang pernah didengar ya Bu Nera ya, eh, saya sampaikan kepada teman-teman 1 menit itu kita hitung tetap terlambat. Misalnya tadi 6.50 kita harus masuk, kemudian 6.51 itu kita anggap terlambat, guru-guru sebagian mungkin masih beranggapan bahwa tubuh udah hanya 1 menit gitu ya. Lalu saya menyampaikan bahwa 1 menit itu value, itu nilai. Maka kita tidak bisa menganggap bahwa hanya 1 menit.
tetapi terlambat 1 menit. Dan kalau diakumulasikan itu menjadi banyak gitu ya. Karena esensinya waktu itu kan nggak bisa balik lagi gitu. Nah, poin ini menjadi sebuah tadi ya kelaziman yang dianggap umum sekali di masyarakat kita. Namun kita perlu memberikan contoh juga kepada anak-anak gitu ya. Mereka harus datang tepat waktu gitu ya. Sementara kitanya masih nih terlambat gitu datang ke sekolah. Salah satu contohnya itu sih yang paling paling real ya yang terjadi dan memang eh, di beberapa waktu tahun ke belakang ini sistem aturan untuk kehadiran guru itu memang ini dikokohkan lagi ya, di komitmennya dibangun lagi gitu. Jadi di tahun kemarin itu memang itu menjadi salah satu poin penting dalam program kerja kepala sekolah yang diflorkan kepada guru-guru untuk dijadikan komitmen bersama. Itu mungkin Masya contoh. Masya Allah ya Bu ya, soal waktu ini teh ya memang masih menjadi PR kita bersama ya Bu, bukan hanya di sekolah Bu Beina tentunya ya, di sekolah saya juga sama ya. Meskipun sudah ada konsekuensi yang ditetapkan gitu ya dari awal, sudah ada penandatanganan gitu ya, kesepakatan bahwa kita akan profesional datang ke sekolah tepat waktu, tapi pada kenyataannya masih ada saja yang seperti itu. Dan ini juga membuat dilema ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih cara Ibu Beina ya mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini, terutama ketika Ibu harus berhadapan nih dengan rekan guru yang secara usia mungkin lebih apa ya, lebih di atas Ibu atau mungkin rekan sejawat Ibu atau bahkan mungkin teman dekat Bu Beina nih. Gimana nih cara pengambilan keputusannya? Ya, ini juga dilema ya sama ya. Tidak gampang gitu menghadapi rekan yang mungkin secara usia setara atau lebih lebih senior daripada kita ya. Pun bagi yang usianya di bawah kita, tapi misalnya secara karakteristik dia memiliki kecenderungan untuk mengkonfrontasi gitu ya. Ini juga bukan hal mudah dan bagi seorang pemimpin ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Nah, salah satu langkah yang kemarin sempat disepakati itu adalah eh, kita sebelum mengambil langkah ya, itu kita melakukan assessment dulu terhadap kondisi. Kalau dicek mungkin berapa persen sih kira-kira tadi ya yang datang terlambat ke sekolah. Dari misal 30 orang guru nih, ternyata angka keterlambatan jumlah guru yang terlambat hadir ke sekolah, misalnya lah ya dari 30 itu ada 5 misal gitu ya. Artinya kan 5/30 persentasenya lumayan tinggi gitu ya. Dan ini tidak menjadi fakta keduanya ya, tadi data pertama itu dari persentase kehadiran gurunya, ada 5 misalnya dari 30. Kemudian fakta keduanya ini diikuti oleh keterlambatan anak-anak gitu ya. Dan akhirnya ketika diberi feedback pada anak harus hadir tepat waktu, mereka berkata bahwa gurunya juga datangnya jam segini nggak apa-apa dan seterusnya gitu ya. Nah, eh, data ini dikumpulkan dan kemudian dianalisis ya, bahwa ini kenapa sih hadirnya kok bisa setiap hari datangnya di atas pukul 6.50. Nah, akhirnya diuji cobakan nih. Langkah berikutnya itu diuji cobakan kepada orang tersebut, diberi feedback dulu. Coba misal apa sih yang dilakukan sebelum hadir dan seterusnya gitu ya, sehingga dia datang terlambat dan sebagainya gitu. Ini mesti diajak bicaranya one by one, satu orang karena kasusnya bisa jadi berbeda gitu ya. Dengan berbagai alasan lah tentu ya, yang dalam hal ini mereka berupaya untuk memberikan apa ya, memberikan selogis mungkin lah gitu, memberikan alasan yang Pembenaran gitu ya. selogis pada kami. Sehingga kami percaya dan meyakini bahwa it's okay to be late gitu. Nggak apa-apa telat juga. Yang penting mah alasannya logis gitu ya. Lalu tadi saya keluarkan statement itu bahwa dengan kamu terlambat, dengan Bapak Ibu terlambat, eh, keterlambatan walau hanya 1 menit itu menunjukkan bahwa kita belum berkomitmen dengan waktu. Yang kedua, kan bukan berarti tidak bisa diupayakan ketika Bapak Ibu datang terlambat, kemudian memaklumi kondisi tersebut. Tidakkah bisa hal-hal yang tadi menimbulkan keterlambatan itu disiasati agar Bapak besok hadir? Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu
besok dan seterusnya, misal gitu ya, hadir lebih pagi sebelum pukul 6.50 misal gitu ya. Jadi ultimatum pertama itu biasanya disampaikan seperti itu. Nah, ketika itu ternyata tidak berhasil nih ya, kan persentasenya menurun nih, dari 5 misalnya sisa 3. Di langkah ke satu oke lah menyisir 2 orang nih ya. Langkah keduanya yang 3 orang nih, wah ini masih juga nih ya. Kalau diajak bicara masih dengan persuasi yang sama, tampaknya tidak akan berhasil kan. Kita buang energi ini. Gitu. Akhirnya ditetapkan regulasi. Regulasinya adalah kalau teman-teman hadir, misal akumulasi kehadirannya, keterlambatan, maaf, akumulasi keterlambatannya itu 15 menit dalam 1 bulan, teman-teman akan mendapatkan peringatan kesan berupa memo tertulis, walaupun bukan surat ya, sifatnya itu memo pemberitahuan bahwa ke depan dia harus memperbaiki. Kalau masih terlambat juga ada memo kedua, masih terlambat juga ada SP1. Nah, masih tahu terus itu bertahap gitu ya dilakukan seperti itu. Nah, ini dilakukan dengan sosialisasi. Jadi tidak tiba-tiba aturan atau regulasi ini diterapkan, tapi diberitahukan dulu kepada semua guru agar aware, agar waspada, melihat bahwa kami, saya dan teman-teman di tim itu tidak membiarkan kondisi ini terjadi, dan kita perlu menjadi role model bagi anak-anak terutama gitu ya. Ari role modelnya mas sebetulnya itu hanya apa ya, bagian permukaan tanggung jawab guru sebetulnya ya. Yang menjadi lebih dalam itu kan lebih kepada disiplin diri ya. Itu integritas gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi poin utama dari tujuan memberlakukan regulasi itu gitu. Nah, di tahun ajaran baru, di awal tahun ajaran baru itu digulirkan, kemudian konsisten kita lakukan. Jadi saya bekerja sama dengan tim, ada administrator khusus yang memberikan memo tersebut kepada para guru, dan berat ya, aduh harus saya Bu yang memberikan, ya karena saya kadang-kadang lupa ya. Kalau hanya saya yang memberikan, wah insya Allah tidak akan pernah konsisten sekolah kami gitu. Dan dia uh, secara reguler di tanggal tertentu yang memang sudah masuk ke perhitungan apa namanya uh, tanggal tertentu itu akan menerbitkan memo tersebut. Nah, saat kita longgar lagi, sudah mulai tegak disiplin ini. Longgar lagi, itu terjadi lagi ada 1-2 kasus gitu. Tapi ketika kita konsistenkan lagi, berkurang lagi. Jadi memang ini lebih ke perihal pengawasan ya, supervisi. Menjalankan satu komitmen yang tidak konsisten itu menyebabkan longgarnya penegakan regulasi atau aturan gitu ya. Tetapi ketika kita mau bersikap konsisten dalam penegakan hal ini, ya saya sangat yakin gitu ya, karena memang sudah terbukti bahwa ini relatif lebih berkurang. Tidak 100%, tidak 100%, tetapi relatif jauh berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Ya, Baik, gitu. Insya Allah ya Bu Baina. Tadi langkah-langkahnya sudah sangat terperinci sekali ya, dan itu bisa menjadi inspirasi buat saya ya, terutama dalam mungkin mengusulkan ya ke kepala sekolah saya manakala ada guru yang memang sering terlambat. Dan memang betul itu menjadi budaya dan ada pembenaran juga. Berarti tadi Bu, untuk tantangan paling apa ya, paling berat gitu ya dalam penegakan aturan ini lebih ke siapa? Apakah lebih kepada menerapkan pada rekan yang sudah dekat atau misalkan ke rekan sejawat atau ke semuanya juga berat? Berat sebetulnya karena ya tadi balik lagi ya, kita ini selalu menjunjung tinggi etika ketimuran gitu. Yang kalau menyampaikan sebuah aturan atau menyampaikan teguran itu tidak gampang ya. Kita masih berpikir menjaga perasaan, kita masih berpikir khawatir tersinggung nanti kalau misalnya ngambek tiba malah orangnya tidak hadir ya. Jadi ada apa ya namanya ya, ada bayangan-bayangan yang sebetulnya belum tentu terjadi gitu ya. Tetapi ketika kita menerapkan itu dalam sistem atau regulasi, bukan atas dasar saya dan Anda secara pribadi memiliki ikatan emosional gitu ya,
ya mereka pun melihatnya bukan pada orangnya, siapa yang menyampaikan ke saya atau ke administrator saya misalnya, tapi lebih bicara pada ini sistemnya, ini regulasinya yang mengikat mereka karena mereka ada dalam lembaga itu gitu. Jadi ini yang kita belajarkan nih pada teman-teman guru, bahwa mereka juga mesti bisa menempatkan diri sebagaimana aturannya gitu. Di sekolah mereka guru, di luar sekolah ya kami berteman gitu ya. Tapi kemanakala mereka masuk dalam sistem, ikuti sistem itu. Jika tidak, pilihannya ya silahkan cari sendiri gitu. Tempat lain yang mungkin bisa bersesuaian dengan apa yang diinginkan lah. Kasarnya begitulah ya, pahitnya seperti itu gitu. Tapi saya ketika orang sudah komitmen masuk dalam satu sistem, dia akan mengikuti selama dia tahu bahwa sistem ini menjadi kebaikan untuk dia. Jadi bukan hanya karena dia bekerja di situ dan dia dibayar di sana, tidak, tapi lebih kepada bahwa yang diberlakukan ini adalah sesuatu yang memberikan benefit lebih besar, keuntungan lebih besar untuk saya, menjadikan saya diri yang lebih baik gitu. Ini sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Tadi kan Bu Uh, Daina berbicara masalah prosedur juga ya, sama langkah-langkah untuk penyelesaian masalah si dilema soal apa kedisiplinan guru-guru ini gitu. Nah, itu berarti bentuk, kemudian prosedur dan juga penanganannya ada jadwalnya. Tercatat nggak misalkan? terjadwal, tentu terjadwal ya. Misal gini, perhitungan kehadiran itu berlaku mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 13 sampai tanggal 12 bulan berikutnya. Itu penghitungan kehadiran guru. Nah, penghitungan itu berlaku selama tanggal tersebut dan nanti direkapitulasi pada tanggal 12 bulan berikutnya. Nah, di tanggal 12 itulah kita akan melihat, oh sekian orang atau sekian persen tidak hadir. Apa alasannya? Di sana harus tertulis ada orang yang memang terlambat berizin, kan ada ya, motor mogok misalnya gitu. Kalau yang seperti ini kan kasuistik ya, anak sakit, mengantar istri mengecek kehamilan, atau misalnya ada truk terguling di perjalanan. Itu kasus yang kami tidak hitung sebagai salah satu bentuk pelanggaran aturan, ya. Tapi kalau ternyata sifatnya personal sekali berkaitan dengan Bu, saya sakit perut, jadi saya balik lagi ke rumah, ya itu kecuali dia sedang sakit diare ya. Tapi kalau misalnya ini kok sakit perutnya sering ya, gitu ya. Ini kok tiap alasan sakit perut ya. Nah ini kan sesuatu yang kasuistik nih gitu ya. Oke, kamu dipanggil, Anda dipanggil dan ditanya, Pak, Ibu, ini kok sering dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya di per 3 ada, kan kalau di kita ada sistem interview ya. Interview dengan guru itu secara reguler gitu. Nah, itu yang kami gunakan momennya untuk memberikan feedback. Gitu. Jadi kita lihat akumulasinya dulu nih. Kan kadang fluktuatif ya, sering gitu ya. Kemudian setelah aturan ditegakkan berkurang. Nah, itu biasanya kita tidak panggil. Tapi nanti kalau terus-terusan, nah di momen per 6 bulan itu guru tersebut akan diberi feedback. Akan diberi feedback. Feedbacknya tadi gitu. Ada Jadi timnya ya ada Bu ya berarti. Maksudnya kan Ibu juga pasti dibantu ya dalam hal ini, nggak mungkin dong Bu Baina apa turun tangan sendiri gitu ya, terutama dalam hal tadi ngingetin terkait memo gitu kan. Oke, siapa nih Bu bagian yang paling membantu gitu dalam penegakan aturan ini? pertama teman-teman di tim manajemen ya. Ya, di sekolah ada beberapa orang wakil kepala sekolah dan koordinator yang membantu dalam sistem penegakan aturan. Nah, yang menjadi kepanjangan tangan pertama ada yang disebut sebagai manajemen in charge. Jadi di setiap jenjang itu kan ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 ya. Di setiap jenjang itu ada satu orang manajemen in charge. Bisa jadi dia adalah wakil kepala bidang kurikulum, bisa jadi dia koordinator kesiswaan, bisa jadi dia koordinator yang lain ya. Nah, dia membawakan koordinator jenjang. Koordinator jenjang. Nah, koordinator jenjang ini adalah orang yang paling disupervisi untuk menegakkan aturan di timnya. Gitu. Jadi misal ada guru yang datangnya terlambat terus, atau misal ada guru yang melakukan tindakan tidak disiplin dan seterusnya, itu tidak langsung naik ke kepala sekolah, tapi ditegur dulu oleh teman-teman di timnya.
dipersuasi, diedukasi dengan cara heart to heart talk gitu ya. Jadi ngobrol dulu loh di antara kalian. Jadi terlaporkan memang kepada kami di manajemen, tetapi kami akan eh, memberikan kesempatan kepada teman-teman di tim koordinator itu untuk memberikan feedback dulu. Itu yang paling susah. Hmm, Nggak enak biasa ya, karena enak banget. tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira apa ya, dari pengalaman dilema etika ini, apa sih pelajaran atau hikmah yang bisa diambil oleh Bu Bena sebagai pemimpinan, terutama kalau ini berulang setiap tahun ya, di beberapa pekerja mungkin yang sudah dikenali oleh Bu Bena? Hikmahnya yang jelas adalah tadi ya balik lagi ke tidak mudah menegakkan nilai. Memahamkan orang tentang nilai itu tidak gampang. Memahamkan butuh proses yang sangat panjang gitu. Tetapi ketika kita melihat hasilnya, kita melihat hasil dengan usaha yang luar biasa sulitnya gitu ya, tetapi disupport oleh tim dan hasilnya sudah terlihat, itu sangat sangat membahagiakan, lega gitu ya. Karena kita jadi optimis nih bahwa oh ternyata orang yang paham, orang yang bisa kita ajak ke arah kebaikan itu masih sangat banyak gitu. Tinggal kitanya saja yang komit gitu ya. Kitanya mau tidak gitu melakukan hal itu. Kalau dari kitanya sudah sulit, sudah tidak mau, boro-boro mau ke bawah ya gitu. Itu pertama. Yang kedua, hikmah terbesarnya itu adalah saya bisa sangat yakin juga bahwa banyak orang yang sangat berpeluang untuk kita bentuk sebagai pemimpin. Kita bisa kasih kesempatan kepada mereka untuk belajar bagaimana caranya eh, memilah ini bagian perasaan, yang ini bagian logis, yang ini pekerjaan, yang ini urusan pribadi gitu. Ya karena di dalam dilema etika itu tidak akan jauh dari hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu. Antara perasaan dengan pikiran, antara pekerjaan dengan urusan pertemanan. Ya, yang paling paling jadi apa namanya? Barrier itu ya itu gitu. Kalau kita sudah bisa memisahkan, insya Allah saya yakin itu sangat sangat lebih ringan untuk kita lakukan. Masya Allah ya Bu Bena ya. Saya juga turut merasakan sih ketika misalkan kita datang tepat waktu ya, terutama kalau tunas unggul kan lebih pagi ya jadwal masuk sekolahnya. Itu juga mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi ya di Kota Bandung terutama gitu ya. Itu juga mungkin hikmah besar yang sebenarnya mungkin tidak disadari oleh beberapa orang, tapi itu sebenarnya dampaknya luar biasa ya ketika kita datang ke sekolah tepat waktu, lebih pagi dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Bu Beina, terima kasih banyak atas waktunya ya. Pertanyaannya Nah, sudah selesai Bu Bena dan tadi sudah cukup tercover ya dari awal saya hanya menanyakan satu pertanyaan saja itu sebenarnya sudah bisa menjawab di pertanyaan-pertanyaan yang lain. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Bena. Semoga Bu Bena tetap semangat ya menegakkan aturan di sekolah, terutama bisa memilah nih mana antara ya tadi ya teman ya tetap stok sabarnya dikuatkan juga ya. Apalagi kalau sudah ada bujukan-bujukan moral berupa makanan, surabi atau apalah ya. iya betul ya. Itu kan Gratis. sering terjadi ya, sering terjadi yang sering terlambat itu sering apa ya istilahnya ada bujukan-bujukan moral yang kadang ketika kita mau menegakkan aturan itu teh jadi aduh kumahanya ada kita teh dekat gitu. Itu manusiawi ya kita punya perasaan seperti itu gitu. Tapi tentunya sebagai pemimpin di sebuah sekolah ya aturan harus tetap ditegakkan tentunya dengan konsekuensi yang harus dijalankan pula. Baik, terima kasih banyak Bu Baina, sehat selalu. Saya akhiri sesi wawancara kali ini. Insya Allah nanti kita akan bersilaturahim secara langsung ya Bu ya. Insya Allah. Ada kesempatan. Bu Bena sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nera.